Selamat datang di acara Jatim News dalam acara Jalan Pintas Podcast bersama saya Iwan. Saat ini di depan saya sudah hadir tamu yang spesial buat saya dan mungkin buat teman-teman juga yang lain. Beliau ini salah satu guru saya, kakak saya, wis pokoknya dalam suka dan duka banyak banget. Oke, nggak berlama-lama, saya perkenalkan Pak Johannes Saputra atau yang biasa dikenal dengan Pak John. Beliau ini Mbae Pataga, Surabaya. Selamat datang Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah. Waduh, berapa tahun kita nggak ketemu, Pak John? Ya, kita perkiraan ya 20 sampai 25 tahun mungkin ya, Mas. Masya Allah. 25 tahun aku ketemu Pak John di jalan. Mungkin udah gak kenal di siapa nih. Iya. Masya Allah, sekarang Saya udah juga, banyak banget perubahan Pak John. Saya melihat Mas Iwan juga mungkin sama ya. Siap. Sama ya. Iya. Dulu mungkin termasuk Don Juannya kampus ya. Sekarang modelnya sudah terang sekali sekarang. Rambut udah habis, ya kan? Tapi gantengnya masih tetap kok. Dipindah ke jenggotnya Pak John sekarang. Tapi gantengnya masih tetap. Alhamdulillah. Iya, masih tetap ganteng. Ya, sama Pak John juga idolanya Pataga. Iya. Apa ini sekarang ini? Wis kayaknya udah bener-bener hijrah Pak John ini sekarang ini. Dari mohon maaf ini kok aku agak sungkan sekarang sama Bapak John ini. Ya, alhamdulillah mungkin Perjalanan waktu Pak John ya. betul perjalanan waktu di mana dulu saya dan Mas Iwan dan banyak teman pada saat kita masih sekolah ya Iya. di Untak Surabaya. Iya. Kampus tercinta. Saking cintanya akhirnya nggak lulus. Jangan disebutin dong yang gitu. Ya, jadi mungkin Mas Iwan tahu dan banyak teman-teman tahu satu Surabaya. Insya Allah sampai Ya bukan udah kalau ngomongin pencinta alam. ya di yang tingkat mungkin sampai di Indonesia ya. Jadi saya salah satu dari pendiri Pataga Surabaya. Ya, benar. Dan identik dengan orang yang suka ngalas, suka berasa. Iya. Ya, memang pada saat itu kan keadaan ya sangat mendukung. Mendukung maksudnya gini ya, pada saat itu saya masih muda, ya toh masih banyak waktu yang luang ya, dan bahkan diluang-luangkan. Jadi kita kegiatannya dari gunung ke gunung, dari tebing ke tebing, dari gua ke gua. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di luar kampus yang mana juga kita membawa namanya Untak Surabaya sampai berkibar di mana-mana. Ya alhamdulillah dari kegiatan itu juga salah satu yang membentuk saya ya. Mungkin Mas Iwan tahu ya kalau tipikal dari anak-anak pencinta alam itu bagaimana ya dalam tanda kutip pemberani ngalor, pemberani ke timur, kebanyakan ke kiri kayaknya. Ke kiri akhirnya sampai cengengan gitu ya. Jadi saking bebasnya ya, mungkin bebas dengan kegiatan alam terbuka dan sifat dari tipikal katakanlah ya dari orang-orang pencinta alam itu yang ingin bebas, tidak mau orang bilang breaking the law. Wow. Jadi benar. breaking the law. Jadi maunya bebas tanpa aturan ya. Makanya saya agak takut waktu itu kumpul sama. Ya, jadi alhamdulillah dari perjalanan waktu itu
Oh ya, kalau di Pataga mungkin tadi Mas Iwan agak menyinggung masalah apa ya? Jadi kalau di Pataga itu kita punya aturan atau punya keanggotaan itu seumur hidup, Mas Iwan. Oh gitu? Ya, jadi anggota Pataga itu walaupun sudah terlepas dari kampus, tapi keanggotaan Pataganya masih melekat. Jadi tidak ada lepas dari daftar. Pataga tidak akan lepas, tetap menempel di siapa teman-teman kita tuh waktu itu yang masih zaman-zaman itu ya, dengar-dengar kayak banyak yang almarhum juga teman-teman kita. Jadi salah satu juga bahwa setiap ini yang mungkin tadi kok Pak John sekarang modelnya begini misalnya gitu ya, berjenggot gitu ya. Jadi saya mungkin alhamdulillah sudah menemukan bahwa segala sesuatu itu pasti ada akhirnya. Betul. Ya, jadi kalau mohon maaf kalau orang nakal, ya alhamdulillah saya nakalnya dulu, bukan nakalnya sekarang. Jadi alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu. Jadi yang kita tahu Pak John dulu itu ya luar biasa. Sampai di situ aja ya. Ya, jadi segala sesuatunya akhirnya saya menemukan bahwa jadi kurang lebih Pak John sekarang ini udah benar-benar hijrah ke yang jauh dari yang bayangan teman-teman semuanya itu melihat ke Pak John. Kurang seperti itu Pak John ya. Jadi saya hanya bisa mengatakan insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah Pak John ya. Jadi prosesnya kan sekarang saya ini dalam posisi belajar. Jadi belajar bagaimana belajar itu tidak mengenal usia Pak John. Betul. Jadi belajar memaknai arti sebenarnya bahwa kita itu mau kemana. Kalau kita mau, saya selama ini sebagai pendaki katakan saya mau perjalanan kemana, saya kan harus memerlukan bekal, Mas. Betul. Saya harus bawa bekal, saya harus rencanakan supaya perjalanan saya ini berhasil mencapai apa yang saya idamkan. Dan alhamdulillah itu bisa menerap sekarang pada saya bahwa saya nanti pasti akan berjalan, akan mencapai suatu tempat di mana saya itu harus akan melakukan perjalanan. Berarti apa yang saya pelajari di Pataga bahwa saya harus memerlukan bekal, bahwa saya harus melakukan apa saja aturan atau rule. Jadi yang kehidupan itu pun perlu bekal, sama seperti orang mau naik gunung. Betul. Masya Allah Pak Jo. Saya akan mengalami suatu keadaan atau saat di mana saya harus melakukan perjalanan. Dan saya dalam perjalanan saya harus memiliki bekal. Nah, ada rule, ada aturan yang diciptakan, yang dibuat oleh pencipta saya, Allah. Saya harus begini supaya saya akan mendapatkan bekal. Bekal untuk akhirat Pak John. Bekal untuk akhirat, benar. Jadi alhamdulillah organisasi ini saya salah satu penciptanya atau pendirinya, dan organisasi ini juga yang sampai sekarang walaupun saya sudah mohon maaf ya, tapi enggak sih tua, katakan tua, tetapi saya masih merasa bangga sekali sama adik-adik saya. Jadi yang terakhir adik-adik saya sudah sampai Everest ya. Oh ya. Yang mana dulu angan-angan itu kita sebagai pendiri itu. Betul. Ya Allah, angan-angan saja gitu. Ternyata sudah terbukti. Adik saya 3 orang sudah sampai Everest. Kemudian kalau untuk Indonesia, kalau Pak John sendiri waktu itu paling tinggi di mana Pak John? Pernah di mana? Insya Allah kalau saya sih hanya Indonesia, tapi Indonesia sudah selesai. Saya dulu merencanakan pada saat saya masih ada namanya ESA, dan alhamdulillah adik-adik saya ini membawa nama ekspedisinya juga ESA. ESA itu ekspedisi salju abadi.
Jadi satu-satunya di dunia daerah Katulistiwa yang mempunyai salju itu cuman ada di Kartens. Di Papua, ya toh? Betul. Tetapi Karten. Iya, Karten. Ya, ekspedisi salju abadi di mana di garis Katulistiwa tetapi ada saljunya. Walaupun sekarang sudah mungkin ya sudah anu ya. Iya. Pada saat ekspedisi Everest di kemarin adik-adik saya itu juga memakai nama ekspedisinya itu ESA. Ekspedisi Salju abadi. Tapi tujuannya dia ke Everest. Ya, ke Everest. Jadi alhamdulillah proses itu jadi ada rasa kebanggaan lah ya. Ada rasa kebanggaan terhadap adik-adik saya. Ya Allah, jadi mereka sudah bisa membuktikan bahwa anak untak Surabaya sudah sampai ke Everest. Kaki dunia. Ya. Oh, jadi gitu kegiatan ajarnya. Untuk kegiatan sekarang ini apakah masih berhubungan dengan dunia pecinta alam atau seperti apa sekarang kegiatan Pak John ini? Kalau dibilang berhubungan ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya itu sekarang tuh cari sangu. Sangu. Ya, sangu buat pulang. Untuk pulang. Nah, Masya Allah. Ya, dan kegiatan saya sekarang alhamdulillah saya berusaha yang pertama berfaedah buat orang lain. Berfaedah. Monggo diminum dulu Pak John. Biar tambah berfaedah minumnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi gitu ya, masih sekarang konsentrasinya cenderung ke sangu. Iya, apa itu Pak John? Maksudnya jadi gimana? gini, mungkin Mas Iwan tahu dulu gimana dalam kehidupan saya dulu. Iya. Mungkin secara langsung atau tidak langsung, saya banyak menzolimi orang. Gitu ya. Iya, dan saya sekaranglah saatnya saya untuk berusaha untuk berfaedah buat orang lain. Salah satu kegiatan saya itu Jumat Berkah, Mas. Apa Pak John? Jumat Berkah. Oh, ya. Jumat Berkah. Ya, alhamdulillah. Jadi kegiatan Jumat Berkah ini kalau di total mungkin alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun, Mas. Oh, 3 tahun ini? Ya, 3 tahun ini saya berjalan dengan awal, yaitu tadi, saya hanya berniat bahwa saya ingin berfaedah buat orang lain. Sekecil apapun, saya berusaha untuk berfaedah dengan orang lain. Jadi pada saat awalnya Mas Iwan, saya itu berjualan beras. Jual beras? Berjualan beras. Maksudnya itu Pak John stok beras di... Tidak. Jadi pada saat saya berangkat awal itu saya itu jualan beras yang 5 kiloan, Mas. Oh, oke. 5 kiloan saya tawarkan ke teman-teman. Ya, alhamdulillah kan mungkin Mas Iwan tahu ya, teman-teman saya banyak. Saya jual 5 kiloan, mungkin satu hari awalnya saya bisa jual 5 sak ya, yang 5 kiloan karena hubungan teman. Dan di situ saya dapat profit ya, dapat keuntungan. Niat saya bahwa saya ingin berfaedah buat orang lain awalnya dengan profit itu awalnya Jumat Berkah pertama saya bisa alhamdulillah minggu itu kalau nggak salah saya bisa menghuni 3 sak awal ya 3 sak awalnya 3 sak. Kemudian kembali lagi saya juga mengajak teman-teman saya. Kenapa kok beras? Kenapa kok beras? Mungkin kan banyak yang lain ya. Saya ada orang yang bisa nasi bungkus atau apa gitu kan. Jadi awalnya saya itu berpikiran dan ada masukan dari beberapa guru saya bahwa kita mendonasikan beras itu merupakan jariah. Kenapa? Beliau bisa makan dan beliau bisa beraktivitas. Insya Allah bisa menjadi jariah bagi penyumbangnya. Dari kegiatan saya yang hanya 2
dua sak kali saat itu ya. Iya, iya. Akhirnya berkembang, banyak teman-teman. Pak John, saya titip. Saya titip Pak John. Iya, iya, iya. Karena saya langsung ke lapangan ya, dalam artian. Jadi untuk saat ini kegiatan Jumat Berkah itu cenderung dengan beras yang awal mulanya cuma 2 sak, berkembang. Itu donatur atau seperti apa Pak John? Ya itu tadi saya ceritakan bahwa saya awal dengan 2 sak, kemudian alhamdulillah teman saya banyak. Iya. Banyak yang nitip. Dalam artian tuh nitip untuk ikut Jumat Berkah, untuk berkontribusi juga gitu. Jadi ikut acara Jumat Berkah. Awalnya saya Jumat Berkah. Ya, kemudian saya tambahin juga pada saat itu siang saya bagikan beras, paginya saya bagikan nasi bungkus. Nasi bungkus juga ada. Iya, nasi bungkus. Jadi itu berjalan setelah Jumat Berkah saya itu ada 1 tahun lah ya. 1 tahun saya akhirnya ada nasi bungkus. Alhamdulillah bisa sampai 150 bungkus setiap Jumat. Masya Allah. Jumat. Nah, kemudian saya juga berkembang juga. Saya adakan kegiatan Senin Kamis. Buka puasa Senin Kamis. Iya, saya titipkan. Dikasih nasi bungkus. Betul. Bukan kalau itu hanya berbentuk jajan-jajanan ringan ya. Jadi saya titipkan ke masjid-masjid untuk acara Senin Kamis. Jadi alhamdulillah. Nah itu mohon maaf, kan donatur ini masih skup teman-teman Pak John atau udah melebar atau seperti apa? Alhamdulillah. Jadi banyak. Awalnya memang hanya teman-teman saya. Karena ada di Facebook ya. Ada di Facebook saya. Betul. Mereka melihat. Apa ini Pak John? Mungkin ada mungkin ya hamba-hamba Allah yang tergerak dengan podcastnya Pak John saat ini biar tambah semakin besar. Alhamdulillah. Jadi Pak John? Saya sebetulnya juga matur nuwun sekali dengan Mas Iwan. Saya bisa mengajak mengajak para audien ini pemirsa untuk mengikuti acara yang secara nggak langsung saya hanya sebagai wadah untuk menerima titipan-titipan yang mana nanti bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Betul. Jadi kurang lebih itu kan orang yang beruntung, Pak John itu membantu orang yang kurang beruntung sebagai jembatan dari Pak John gitu kan. Jadi seperti itu ya. Betul. Jadi sebetulnya saya hanya kolektif ya. Mengolek saja. Menampung dari teman-teman dan para donatur gitu ya. Katakanlah kalau kita ngomongnya itu makelar lah saya ini. Makelarnya Allah. Makelarnya Gusti Allah. Jadi saya mengkolek dari teman-teman, saya bagikan. Alhamdulillah. Panjangan tangan dari Masya Allah. Jadi alhamdulillah memang perjalanannya sudah cukup lama, sudah 3 tahun ya. Mohon maaf, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ini. Hampir 3 tahun ya. Dan ini juga saya senang sekali bisa ada di acaranya Mas Iwan ini. Mungkin saya bisa mengajak dari audien-audien yang lain bisa. Bahwa monggo untuk ikut berkegiatan karena kita hidup ini nggak hanya sekarang. Kalau bisa kita beramal dengan jariah. Menurut Ustadz Hadi Hidayat, kalau kita bersedekah yang pandai. Sedekah yang pandai. Yang pandai. Seperti apa itu maksudnya? Ya ini sedekah jariah. Karena apa? Sedekah ini akan berjalan terus. Mereka memakan makanan, akhirnya mereka mempunyai tenaga. Mereka belajar hasil dari karena dia sudah makan tadi. Betul. Dapatlah orang yang memberikan sodakoh tadi. Berkesinambungan. Betul. Dan terus. Jadi insya Allah, apalagi kalau misalnya sebagai anak menyampaikan tolong dititipkan buat bapaknya yang sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal. Insya Allah akan sampai. Kenapa? Betul. Ini sebagai jariah. Kadang kan sekarang ini eranya itu udah orang bersedekah kadang
oh, nggak tahu di masjid atau apa. Tapi kalau misalkan ada wadah seperti ini, kan eranya udah era tinggal. Iya. Jadi gini. Jadi ya. kalau mungkin teman-teman atau apa itu kan nggak punya waktu. Betul. Nggak punya ini. Jadi saya juga yang pertama saya matur nuwun kepada donatur-donatur yang sampai saat ini masih berjalan aktif. Ya. Dan saya juga berharap untuk teman-teman yang lain yang menonton acara ini, monggo. Insya Allah akan amanah, akan saya sampaikan kepada yang membutuhkan. Untuk teman-teman dan saudara-saudara saya yang ingin ikut berpartisipasi, bisa memasukkan dananya via Bank BSI. Oh, boleh disebutkan, Pak John, nomor rekening berapa, Pak John? Jadi Bank BSI nanti akan kita sampaikan di. Oh gitu ya. Ya, oke, nanti bisa nanti teman-teman semuanya yang mungkin tergerak hatinya untuk kegiatan Jumat Berkah bisa disebutkan di sini ya. Ya, di tagline nanti akan disampaikan ya Mas Iwan. Jadi kegiatan ini insya Allah atas dukungan dari teman-teman, saudara-saudara dan orang yang peduli terhadap saudara-saudara yang lain, monggo. Kita bareng-bareng mencari sangu untuk berangkat. Siap. Terima kasih banyak Pak John. Saya yang saya garis bawahi dari pertemuan dengan Pak John hari ini, orang mau ke gunung, orang mau mendaki itu perlu bekal. Betul. Dan seiring berjalannya waktu di usia kita saat ini, kita juga perlu bekal. Betul. Untuk akhirat kita, Pak John ya. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak John selalu diberi kesehatan, amin, kekuatan, umur yang panjang dan barokah, Pak John. Amin. Kegiatan Jumat Berkah bisa berjalan dengan baik. Amin. Amanah, Pak John ya. Iya. Nah, saya benar-benar terharu, Jadi Pak John. ya, mungkin gini ya, saya ada sedikit pesan buat teman-teman dan saudara-saudara yang lain ya, bahwa kurang 5 menit, Pak John. Bahwa kita, yang pertama, kita sakit itu belum pasti. Tapi mati itu pasti. Kita senang itu belum pasti. Yes. Kita kaya itu belum pasti. Kita miskin itu belum pasti. Apa yang pasti? Kita mati yang pasti. Kematian itu pasti. Suatu hal yang pasti. Ya. Dan kita tidak bisa menghindar dari situ, Pak John. Betul. Jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Siap. Mungkin bisa berfaedah bagi diri saya sendiri dan juga mungkin bagi teman-teman yang lain. Oke. Gitu. Saya kira cukup diakhiri di sini, Pak John ya. Baik. Terima kasih Mas Iwan atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini episode pertama kami di Jalan Pintas di Jatim News. Saya akhiri, salam sehat, tetap semangat.